Bahkan dulu kita kenal kalau ada Bang Yudi tuh EPRJ. Ya. Kalau EPRJ itu Bang Yudi. Kalau Bang kemana-mana itu ya dibawa EPRJ. Selalu bersama di dalam suka duka, kita adalah keluarga yang peduli remaja Jambi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat EPRJ, ketemu lagi bersama kami ya. Sekarang posisinya sudah kebalik ya. Sekarang Bang Ahmad di sini yang akan mewawancarai salah satu ngobrol-ngobrol lah ya, ngobrol santai. Kita hari ini mendapatkan kunjungan yang spesial, tamu spesial ya. Yang spesial lagi kayaknya. Spesial lagi, kita tunggu aja ya. Mana ada nggak yang mau datang? Oh nggak ada, rupanya nih tamunya ya. Selamat datang. Kita kirain host ya, nggak, yang ditunggu nggak datang. Ternyata inilah hari ini kita akan berkesempatan untuk menggali lebih dalam tentang sosok dari tamu kita yang satu ini. Siapa lagi? Ya kita perkenalkan, namanya Yudi Prasetyo. Tahu? Yang nggak tahu lambaikan tangan. Nah tahu semua ternyata ya. Ya Bang Yudi ini memang salah satu orang yang paling kental di EPRJ gitu ya. Karena pernah menjabat 5 tahun sebagai Ketua Umum EPRJ Kota Jambi. Bayangkan loh 5 tahun, siapa yang nggak kenal. Dari tahun angkatan ke angkatan berikutnya, Bang Yudi inilah yang mengayomi adik-adik dari siswa-siswa SMA, SMK Kota Jambi ya. Mohon maaf ya kalau ada suara-suara. Kita lagi outdoor gitu ya. Baik, perkenalkan dulu ya, siapa nama lengkap Bang Yudi? Yudi Prasetyo. Ya. Masih ingat kira-kira ketua EPRJ dari tahun berapa ya waktu itu Bang? Ketua EPRJ itu dari tahun 2014. 2014 ya. November kalau salah, November 2014. Ya. Sebelumnya? Kalau gabung ke EPRJ itu Gabung tahun dulu ya. 2011 gabung di EPRJ dengan jadi sekretaris. Oh ya. Oke, 2011 sekretaris, kemudian 2014 naik jadi ketua EPRJ ya. Ya, kita tahu ya, semenjak 2014 itu terjadi lompatan besar di organisasi kita EPRJ, Forum Peduli Remaja Jambi. Nah, tidak lepas dari tangan dingin dari Bang Yudi ini. Kita akan gali ya, korek lagi informasi-informasi apa yang bisa kita pelajari dari Bang Yudi ya. Jadi apa aja yang sudah dicapai nih Bang selama 5 tahun ya menjabat menjadi ketua EPRJ ini ya, dari 2014 kira-kira. Mobilisasi binaan-binaan kita. Ya. Mobilisasi binaan EPRJ terutama adalah di organisasi Rohis tingkat sekolah ya. Di mana kita bisa menggabungkan mereka menggabungkan mereka menjadi sebuah forum. Forum Rohis Sekolah Kota Jambi lah yang mungkin sekarang kenal lah kawan-kawan tentang POSKJ gitu kan. Jadi kalau sebelumnya emang agak kesulitan ketika kita mau memobilisasi mereka gitu kan. Mereka sendiri-sendiri gitu kan, mereka gerak sendiri-sendiri. Terus kemudian ya nggak ada yang mengkoordinir dalam satu wadah. Akhirnya kita bentuk forum Rohis Sekolah Kota Jambi yang dari sana kita bina. Mungkin awalnya itu agak sulit gitu kan, tapi lama kelamaan mereka bisa mandiri dan akhirnya bisa melaksanakan kegiatan sendiri, bahkan mereka bisa melaksanakan kegiatan besar gitu kan. Oh iya. Yang kita rasakan itu dulu ketika kita membuat acara itu sulit ya. Saya termasuk yang merasakan sebelum 2014 dan sesudah gitu ya. Kita pernah buat acara sebelum 2014, mungkin ada yang hadir, cuman agak mungkin sedikit. Kita ngadakan pernah dulu kan outbound misalnya. Ya datang paling cuma puluhan gitu kan, 20 paling banyak. Kemah juga kesulitan pernah ya. Kemah juga pernah. Kemah gitu kan. Dulu emang sulit itu mungkin Jambore gitu ya. Salah satunya ya. Jambore Bandung Musli ya. Dan yang lain mungkin ya terkait dengan tentang jaringan eksternal ataupun internal gitu kan. Kita mencoba untuk membangun branding. EPRJ membangun branding sehingga emang semua orang itu bisa mengenal gitu kan. Semua orang bisa mengenal EPRJ itu siapa sih gitu kan. Kalau mungkin sebelumnya itu nggak banyak yang kenal karena mungkin ya
jarang sekali terdengar FVRJ ya. Sejak saat itu kita mulai membranding FVRJ itu apa gitu kan, warnanya apa, program-programnya apa, program unggulannya apa. Setiap program kerja kita branding dengan semenarik mungkin gitu kan. Ya. Karena juga dibantu dengan sosial media yang zaman sekarang ya. Internet yang sangat dengan dunia maya sekarang ya. Jadi kita informasi itu menyebar dengan cepat dan yang viral ya. Ya banyak lah yang kita lakukan lah, kita desain bagus gitu kan, buat video gitu kan dan sebagainya. Akhirnya emang terbranding ya, FVRJ ini dikenal banyak orang. Akhirnya apa, dari dikenal tadi kita juga bisa mendapatkan jaringan yang lain gitu kan, jaringan yang lain seperti ya bisa menghasilkan uang, kita mendapatkan bantuan gitu kan. Kita mendapat bantuan, dulu pernah dapat bantuan apa dari dinas perikanan. Dinas perikanan Pola Lele yang banyak cerita lah gitu kan. Banyak drama. Pengalaman misalnya membudidaya lele, akhirnya kita kena marah gitu kan. Banyak ya kita kena marah tetangga dan sebagainya. Dan kita bahas di berikutnya ya. Jaringan-jaringan yang lain ya kita sempat kerjasama juga dengan Kisbangpol, dengan Kemenpora gitu kan. Itu karena mereka mengenal kita gitu. Kita juga memposisikan diri menjadi organisasi yang baik lah gitu kan, baik dari sisi rekrutmen, baik dari sisi pengkaderan, baik dari sisi publikasi dan sebagainya. Itu emang kita sudah citrakan menjadi baik. Akhirnya FVRJ ya memang benar-benar bisa melompat lah, melompat lebih tinggi daripada sebelum-sebelumnya yang mungkin stagnan gitu, dikarenakan mungkin ya tadi banyak faktor lah gitu kan. Tapi semakin kesini gitu kan, SDM semakin berkualitas, SDM juga semakin banyak, dibantu dengan akses internet yang sangat cepat, kita bisa melakukan lompatan-lompatan yang jauh gitu kan. Begitu ya. Seperti itulah kira-kira. Jadi pengalamannya nih Bang, selain sebelum menjadi ketua FVRJ, jadi organisasinya sejak kapan nih kalau kita boleh tahu? Jadi kalau saya ini berorganisasi, kalau dulu waktu SD, SMP, SMA itu paling sangat malas berorganisasi gitu. Malas ya? Malas banget balik lamo ya. Baliknya emang harus meluangkan waktu, meluangkan pikiran, meluangkan tenaga. Itu yang saya pada waktu itu berpikiran sangat malas berorganisasi. Masih pendek pikiran kita nih, capek ya mungkin ya organisasi. Enak gitu pulang sekolah langsung tidur di rumah, istirahat betul. Dan sebagainya. Jadi sejak kapan nih? Jadi waktu masuk kuliah itu mencoba ingin sesuatu yang baru gitu kan. Ya mumpung kuliah lah gitu kan, mungkin waktu masih banyak karena juga jam kuliah juga nggak sepadat waktu sekolah gitu ya. Gimana supaya pengen ikut organisasi diri kita juga ya, ikut organisasi pada waktu itu ikut Rohis. Rohis fakultas pertanian dulu, fakultas pertanian Universitas Jambi, ikut Rohis di situ gitu. Dan akhirnya emang saya merasakan di Rohis itu telah melahirkan seorang Yudi Prasetyo yang baru gitu. Yudi Prasetyo baru ya. Kalau dulu saya malu-malu gitu, sangat pemalu gitu, ngomong pun nggak bisa gitu. Tapi ketika masuk organisasi akhirnya sedikit demi sedikit belajar ngomong, belajar tidak malu, belajar berani, akhirnya bisa muncul gitu. Ya saya mengibaratkan Rohis itu telah melahirkan saya gitu. Melahirkan pribadi saya menjadi pribadi yang baru, menempa kita ya. Itu sejak kuliah. Pertama berarti kuliah itu ya. Itu yang pertama kali. Ya teman-teman berarti sekarang masih ada yang SMA istilahnya dapat bonus ya. Sudah SMA sudah ini. Lebih cepat. Ya, lebih cepat beradaptasi. Nanti kita bahas lagi. Kemudian selanjutnya sejak saat itulah ketagihan istilahnya itu. Ketagihan berorganisasi, bahkan ketika kuliah itu tidak hanya satu yang diikuti, akhirnya banyak gitu kan. Akhirnya emang padat sekali kegiatan. Di luar kampus ada, di luar kampus. Ada. Ada lagi. Saya ikut juga di kami Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia. Di Kesatuan Aksi itu di kami gitu kan. Dia jaringannya se-Indonesia itu ya, betul. Nah, kalau kami ini kalau saya ibaratkan ya, kalau tadi Rohis itu yang melahirkan saya. Kalau kami itu saya mengibaratkan yang saya rasakan itu adalah yang membesarkan saya gitu, yang mengembangkan saya gitu kan. Sehingga emang di kami itu emang benar-benar saya merasakan sekali lah gimana pemikiran saya meluas, berkembang, wawasan kita ya, terus kemampuan manajerial itu bertambah di sana gitu kan. Bagaimana saya mengkonsep, bagaimana menghasilkan gagasan, menghasilkan ide, pendapat dan sebagainya. Saya merasakan itu di kami gitu kan.
Dan akhirnya ya ikut sampai sekarang ya, sampai gitu, di kami, kemudian keluar dari kampus dipercayakan di EPRJ ya, karena keaktifannya, karena pemikiran dan konsepnya, wah ini berpotensi nih. Ya direkrut di EPRJ, sampailah ketika di EPRJ sekretaris dan sampai ketua umum gitu ya. Kalau sekarang masih ya EPRJ ketuaan ketua pembina ya sekarang masih ya. Kita sedikit demi sedikit nggak bisa langsung meninggalkan teman-teman, dan kita tetap di dalam EPRJ ya. Kemudian ini ada alasannya mengapa sih kita harus organisasi, kenapa gitu kan. Banyak nih orang-orang yang ya nggak usah lah, ngapa pentingnya gitu kan, kira-kira ngapa? Kalau menurut saya pribadi, mengapa berorganisasi ya? Mengapa berorganisasi ya, karena emang dengan organisasi itulah kita menjadi lebih baik gitu kan, menjadi lebih berkembang gitu kan, terkait dengan pemikiran kita, terkait dengan kepribadian kita, terkait dengan wawasan kita. Itu yang ingin kita capai dengan berorganisasi. Kalau kita hanya sekolah saja, kita hanya kuliah saja, yang kita dapatkan itu mungkin hanya potensi akademik gitu kan, yang hanya untuk pribadi kita sendiri gitu kan. Itulah kenapa kita harus berorganisasi, supaya diri kita itu berkembang loh gitu kan. Supaya diri kita itu nggak sama seperti yang sebelum-sebelumnya, nggak saklek monoton seperti itu gitu kan. Jadi emang kalau ingin berkembang ya berorganisasi gitu kan. Itulah kenapa kita harus berorganisasi. Karena nggak ada mata pelajaran atau mata kuliahnya organisasi itu kalaupun ada manajemen organisasi itu hanya sekedar teori kalau menurut saya gitu kan. Tapi aplikasinya butuh praktek ya. Lebih baik ya emang benar-benar ikut organisasi gitu kan. Gitu. Ya, jadi manfaatnya apa nih yang didapat ini? Kalau saya merasakan manfaatnya itu banyak. Ya tadi secara kepribadian saya berkembang lah. Saya yang dulunya malu-malu akhirnya bisa ya sedikit berani lah itu. Yang dulunya ini yang paling dirasakan banyak sekali orang gitu ya, ketika itu. Dia sebelum organisasi dan sesudah organisasi seperti itu ya. Ya paling banyak itu. Yang malu-malu jadi berani, yang sebelumnya belum bisa ngomong nggak berani ngomong gitu kan di depan umum, akhirnya berani, bahkan sampai ya ketagihan gitu. Saya masih ingat kalau ada, boleh disebutin nggak namanya? Yang SMA 1 waktu itu kan, Enggar itu sangat takut sekali ngomong sampai gemeteran kertasnya gitu kan. Ketika dia jadi ketua Rohis, ketika dia jadi ketua organisasi, iya bukan ketua, jadi di dalam lah gitu organisasi. Tapi sekarang bawaannya mau ngomong terus gitu. Menyaksikan ya dari yang sebelum dan sesudah itu paling dirasakan mungkin itu ya. Kalau sudah dikasih mic tuh ya sudah ngomong, pengennya tuh mic tuh di dia gitu. Jadi kalau ngomong ya sudah ada ini lagi ya. Jadi yang pertama apa tadi? Itu ya pengembangan diri. Pengembangan diri ya. Pengembangan diri kita saya merasakan sangat berkembang lah. Terutamanya di public speaking mungkin salah satunya ya. Di ini ya. Dulu saya sangat malu lah gitu kan. Bahkan ngomong dengan cewek pun ya nggak berani, dari SD sampai SMA tuh nggak berani gitu. Tapi sudah berkeluarga kan? Sudah. Sudah anaknya satu. Oh ya, alhamdulillah. Terus ya. Yang lainnya ya. Yang lainnya itu adalah menambah pengalaman saya gitu. Menambah pengalaman sangat luar biasa gitu kan. Ya, pengalaman yang tidak hanya di dalam kampus saja, tapi kita secara kedaerahan kita bisa mengenal banyak orang. Kalau di kampus tidak hanya mengenal dalam satu kelas, tidak hanya mengenal satu fakultas, tapi bisa mengenal satu kampus. Saya sangat merasakan dulu tuh pokoknya kayaknya kampus itu adalah milik kita gitu. Kalau kita berorganisasi itu kita mau kemana ada kenalan semua gitu, bebas gitu. Dan saya merasakan kalau dulu tidak pernah berorganisasi misalnya pas sekolah gitu kan, pengennya ya di kelas aja gitu kan, nggak berani kemana-mana gitu kan. Ya mungkin kadang ada beberapa kawan biasanya nih, yuk tolong yuk, kawan banyak kenalan gitu. Gitu mungkin ya. Gitu, karena kita sudah terkenal ini ya. Ya gitulah, jadi emang jejak kita leluasa gitu ya. Sangat pergerakan kita ya betul nambah pengalaman. Nambah jaringan juga ya tadi ya. Nambah jaringan. Tidak hanya di skup daerah teritorial, tapi ya misalnya tingkat nasional gitu. Saya sangat merasakan juga misalnya diutus ke acara tingkat nasional, itu kan sangat bertemu dengan kawan-kawan se-Indonesia gitu ya. Naik pesawat gitu. Kalau dulu saya nggak pernah ikut organisasi, mungkin naik pesawatnya nggak pernah gitu, paling pas dunia kerja gitu. Tapi pas kuliah
naik pesawat gitu kan, gratis lagi gitu kan. Kemenpora ya, wah. Gitu. Jadi emang pengalaman itu karena organisasi. Kalau nggak ada organisasi ya mungkin kita nggak bakal dilibatkan gitu kan, nggak bakal dilibatkan diutus ke Aceh. Saya pernah ke Aceh. Pernah ke Aceh ya? Pernah ke paling jauh kalau di Pulau Jawa itu paling Jogja lah, Jogja ya. Solo gitu kan. Itu karena semuanya organisasi gitu kan. Bisa melihat Indonesia lah. Dan itu gratis bang ya? Gratis. Wah, gitu Masya Allah. Ya, kita ya berusaha juga kan melalui tangan-tangan organisasi gitu kan, nama jaringan lah gitu kan, nama jaringan orang banyak mengenal kita gitu. Misalnya ya sekarang saya sudah tamat gitu kan, kayak kemarin gitu memiliki karena ikut kami misalnya kan, akhirnya diminta gitu kan, dihubungi gitu kan, Yud ada survei nih gitu kan, bisa nggak jadi korwil? Oke gitu kan, itu karena apa? Karena jaringan kita tadi saat organisasi kita dulu ya. Benar gitu kan. Ya, kayak kemarin FRJ gitu kan, karena kenal saya dulu gitu kan, dengan jaringan-jaringan tadi gitu kan, sehingga emang menghasilkan banyak hal. Iya. Ada lagi bang namanya? Ya yang paling penting adalah bisa memberikan manfaat bagi orang lain. Gitu kan. Saya di FPRJ sangat senang sekali ketika melihat adik-adik yang kita bina di organisasi lah ya. Kita mengadakan kegiatan, kita mengadakan student camp, kita mengadakan apalagi training motivasi, kita mengadakan muhasabah, kita mengadakan outbound, kita mengadakan seminar yang menginspirasi. Akhirnya kita bisa memberikan manfaat kepada mereka, gitu kan? Kita bisa memberikan manfaat kepada mereka dan kita merasa senang gitu kan. Sama sendiri lah, misalnya pernah membina adik-adik kita gitu kan, terus kemudian ada peningkatan di mereka. Iya, betul. Pasti kita sangat senang gitu. Meskipun kita nggak dapat langsung manfaat ada rasa bahagianya. Senang banget gitu. Sangat senang. Apalagi mereka bisa mengungguli dari kita. Gitu. Mereka dapat beasiswa banyak gitu kan. Ya karena mereka mungkin dulu pernah ikut kegiatan-kegiatan inspirasi yang kita adakan. Iya, betul. Itu yang paling membuat senang secara batiniah gitu kan. Ketika mereka menjadi lebih baik, itulah kebermanfaatan. Secara kita tidak sadar mungkin ada sedikit lah amal jariah gitu. Mudah-mudahan kita berharap ya ada sedikit pahala yang terus mengalir kepada kita ya. Alhamdulillah ya. Jadi itu ya, pertama kita bisa mengembangkan diri kita, bagaimana kita organisasi, kemampuan kita yang selama ini belum keluarkan gitu ya, jadi keluar gitu. Sebenarnya kemampuan kita ini bisa tinggal diasah lagi gitu ya. Semua orang punya kemampuan itu, dan mungkin karena belum mengikuti ini diasah jadi nggak bisa keluar gitu ya. Sebenarnya orang bisa berbicara dan sebagainya. Itu pengembangan diri itu pertama. Kedua, menambah pengalaman. Bagaimana pengalamannya kita menjadi lebih banyak ketika kita ikut organisasi. Kemudian juga menambah teman, menambah jaringan. Kita bisa menambah teman dari tidak hanya di kota Jambi, bahkan dari seluruh Indonesia, bahkan luar negeri gitu. Dan terakhir, bermanfaatkan bagi banyak orang. Apa anak muda harus berorganisasi nih? Anak muda itu harus berorganisasi karena mereka memiliki banyak waktu, banyak kesempatan. Betul. Iya. Sangat disayangkan gitu. Mereka punya banyak waktu luang, mereka banyak waktu kosong. Itu dimanfaatkan. Cuma belajar aja. Belajar saja, cuma habis di luar belajar mereka nongkrong, mereka main sosial media, gitu nonton, main game. Iya. Itu kan sayang gitu kan. Jadi gimana supaya anak muda hari ini ya berorganisasi lah gitu kan. Ya terserah kalian mau berorganisasi seperti apa, insya Allah organisasi itu positif gitu. Iya. Ya, jadi banyak hal yang bagaimana ini cara memilih organisasi ini? Ya memilih organisasi itu bagaimana kita kebermanfaatan dulu lah untuk kita. Kita ini organisasi ini manfaat nggak untuk kita itu? Bisa merubah diri kita nggak? Bisa menambah pengalaman kita nggak? Bisa mengembangkan diri kita nggak? Gitu. Jadi pilihlah organisasi yang sesuai dengan minat kita gitu kan. Ya, kalau kita sudah berminat, insya Allah kita akan bisa berkembang bersama organisasi itu sendiri. Terus kemudian bagaimana kita bisa memilih organisasi yang baik ya, pertama lihat organisasinya itu sendiri gitu. Organisasinya sendiri dengan program-programnya, bisa seberapa besar mereka bisa memberikan manfaat bagi orang lain gitu. Insya Allah itu adalah organisasi yang baik. Banyak organisasi yang memang secara visual kelihatan ini bagus gitu kan, tapi ya belum tentu juga gitu kan. Selanjutnya adalah bagaimana kita bisa melihat orang-orang yang berada di dalam organisasi itu sendiri. Kita lihatlah, ada nggak anggotanya itu berubah lebih baik atau malah lebih buruk gitu kan. Seperti itu gitu kan. Semua visi misi organisasi pasti bagus. Gitu. Tapi bagaimana implementasinya itu tergambarkan di anggota-anggotanya, di orang-orangnya yang bergabung di sana gitu kan. Itu gimana kita bisa melihat orang-orang yang bergabung di sana baik atau enggak gitu kan. Insya Allah kalau baik ya itu adalah organisasi yang baik.
Jadi teman-teman ketika ingin berorganisasi nih tadi kita dengarkan caranya memilih biar tidak salah ya. Jadi jangan asal ikut aja gitu. Jadi lihat dulu kebermanfaatan bagaimana, apakah dia memberikan manfaat bagi diri kita untuk pengembangan diri kita, dan apabila itu sudah bisa kita memberikan manfaat pada kita, ya mungkin bisa kita ikuti. Kemudian bagaimana kita melihat orang-orang anggota yang ada di dalamnya gitu. Ketika dia itu baik, insya Allah organisasi itu baik, orangnya mungkin mencerminkan dari orang-orangnya ya. Makanya seperti itu. Jadi bagi teman-teman nih sekarang yang lagi menjalankan organisasi, banyak nih mungkin yang diamanahkan sebagai ketua Rohis atau ketua OSIS atau ketua apalah gitu ya. Jadi bagaimana nih cara menjalankannya nih biar efektif, efisien dan produktif nih. Dibutuhkan inovasi-inovasi itu bagaimana menjalankan organisasi ya. Jadi yang pertama adalah ketika kita sudah berorganisasi ya, yang rasa yang harus kita timbulkan adalah rasa memiliki. Wah, itu. Betul. Rasa memiliki organisasi itu sendiri lah. Bahkan dulu kita kenal kalau ada Bang Yudi itu EPRJ. Ya. Kalau EPRJ itu Bang Yudi. Kalau kemana-mana itu ya dibawa EPRJ gitu ya. Jadi rasa memiliki itu harus ditimbulkan terlebih dahulu. Ketika kita sudah punya rasa memiliki, ya insya Allah kita akan menjiwai setiap apa yang ada di dalam organisasi itu sendiri. Gitu. Iya. Nah itu rasa memiliki. Terus kemudian ya serius, fokus gitu kan terhadap organisasi itu sendiri. Bagaimana setengah-setengah ya. Manajerial kita dalam mengelola organisasi itu harus memang benar-benar selalu bertambah gitu, selalu menjadi lebih baik gitu kan. Itu ya, jadi fokus gitu kan, terus serius gitu kan. Setelah punya rasa memiliki. Insya Allah ketika kita menjadikan organisasi kita itu baik gitu kan, dengan adanya keseriusan kita, dengan adanya rasa memiliki setiap anggotanya terhadap organisasi itu, insya Allah organisasi itu juga akan terciptakan baik gitu kan. Dan banyak orang-orang yang akan bergabung ke organisasi kita itu gitu kan, karena melihat oh menarik nih gitu kan, pengen aku gabung gitu kan. Gitu kan. Itu yang mungkin sudah pernah kita ciptakan di FRJ lah gitu. Banyak orang-orang yang bertanya pengen gabung gitu kan gitu. Karena kita sudah bisa mampu mencitrakan FRJ ini menjadi organisasi yang baik gitu. Ya. Mungkin cukup sekian bincang kita ya pada kesempatan kali ini, dan kita akan bertemu lagi pada kesempatan yang akan datang di tema yang berbeda. Tunggu saja kejutannya. Tunggu ya. Oke, saya akhiri. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.